Penenun di Desa Matone dan Manurung Kabupaten Tanah Bumbu menenun dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan alat tradisional bernama gedok. Cara lain yang lebih modern menggunakan alat tenun bukan mesin. Langkah-langkah menenun dengan menggunakan alat tradisional bernama gedok dimulai dengan langkah memintal. Memintal adalah proses awal dari pembuatan tenun. Benang tenun dikaji dahulu dan dijemur sebelum dipintal. Langkah yang kedua, menghani. Menghani adalah proses menyusun benang agar memiliki panjang yang sama. Biasanya jumlah benang yang digunakan adalah 1152 helai benang. Setiap ikatan memiliki 8 helai benang dan jumlah benang-benang tersebut tidak boleh kurang. Menghani dilakukan dengan menyesuaikan ukuran dan motif yang diinginkan. Langkah yang ketiga, mengikat motif. Motif dibentuk dulu sebelum diwarnai. Setiap tenun pagatan harus memiliki motif gelombang dan gigi haruan, karena dua motif ini adalah dua ciri khas tenun pagatan. Langkah yang keempat, mewarnai. Dalam proses mewarnai, benang direndam dahulu selama 5 jam dengan air biasa. Lalu air dipanaskan bersama zat pewarna. Benang dimasukkan ke dalamnya dan ditunggu sampai mendidih selama kurang lebih 50 menit. Langkah yang kelima adalah membuka motif. Benang yang sudah diwarnai kemudian dilepaskan ikatan-ikatannya. Selanjutnya, langkah yang keenam, memasukkan ke dalam sisir. Setelah ikatan dibuka benangnya dan dimasukkan ke dalam sisir tenun, setiap ikatan biasanya berisikan 8 helai benang dan mampu diselesaikan dalam 1 menit. Keseluruhannya biasanya mampu diselesaikan selama 2 jam. Yang unik adalah jempol kaki penenun diikatkan dengan benang-benangnya agar benang tersebut tetap kencang semua dan tidak ada yang kendur. Tidak boleh terlewatkan satu lubang pun karena akan merusak tenun. Jika terlewatkan, maka harus diulang kembali. Proses yang ketujuh, makare. Makare adalah memasukkan benang ke dalam gun. Benang digantung ke are satu persatu. Benang diangkat satu persatu agar bisa memisahkan are dengan semelang. Semelang adalah benang yang tidak terikat dan sudah diwarnai sebelumnya. Benang are haruslah sama tinggi. Pada proses ini, benang juga tidak boleh terlewatkan satu pun. Setelah itu, benang barulah siap untuk ditenun. Langkah yang ke-8, mapali. Mapali adalah proses menggulung benang pakan. Benang pakan adalah benang yang dimasukkan ke dalam benang ikatan benang. Dan proses yang terakhir yaitu adalah proses matenun. Benang pakan yang sudah digulung kemudian dimasukkan ke dalam teropong dan dimasukkan satu persatu ke dalam lusi atau tenunan yang sudah terikat are dan semelang. Proses akhir ini biasanya memakan waktu 15 hari sebelum tenun tersebut menjadi kain yang indah. Cara membuat tenun yang kedua yaitu menenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau yang lebih dikenal dengan singkatannya yaitu ATBM. Langkah yang pertama yaitu klosan. Klosan adalah proses pemintalan di klose dengan jumlah klosan sebanyak 50-60 klosan. Benang klosan dihubungkan dengan tempat gun dan alat menghani. Menenun dengan metode ini membutuhkan benang yang lebih banyak yaitu mencapai 3.200 helai. Salah satu yang membedakan ATBM dan gedok juga pada proses silangannya. Setelah proses ini selesai, kemudian benang tersebut digulung di dalam box. Proses selanjutnya adalah memasukkan ke dalam gun. Setelah dimasukkan ke dalam gun, maka benang dimasukkan ke dalam sisir tenun. Dan proses selanjutnya yang keempat, geteng benang pakan. Proses selanjutnya adalah getang benang pakan yang dilakukan selama 6 putaran per motif. Total ikatan tergantung pada motif yang dibuat. Proses yang kelima yaitu mengikat motif dan pewarnaan. Proses ini sama dengan proses mengikat motif dan pewarnaan pada metode tradisional dengan gedok sebelumnya. Selanjutnya, proses yang keenam adalah pembongkaran. Pada proses pembongkaran benang digulung kembali seperti pada proses mapali di Indonesia. Perbedaannya pada ATBM yang digunakan adalah ikat pakan, sedangkan pada gedok ikat hani yang digunakan. Dan proses yang terakhir yaitu proses tenun. Benang pakan dimasukkan ke dalam teropong ATBM dan selanjutnya proses tenun sudah siap dilakukan. Itulah tadi 2 cara membuat kain pagatan.
semoga kita sebagai orang Indonesia terus bangga dan terus menjaga apa yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita.